adik-adik, ketemu lagi di channel BEduka. Kita belajar mempersiapkan UTBK SNBT lagi ya. Kali ini kita akan membahas soal UTBK SNBT penalaran umum, khususnya kemampuan kognitif. Oke, dari soal yang pertama, nilai tanda tanya pada gambar adalah. Nah, untuk bisa mengerjakan soal jenis ini, maka langkah pertamanya tentu kita harus mencari dulu polanya dari gambar sehingga didapatkanlah hasil yang ada di dalam kotak. Nah, ini dari pola yang pertama ini kan ada angka 5, 3, 4, 7, kemudian di dalamnya ada 3. Nah, kira-kira polanya bagaimana sehingga didapatkan hasil sebesar 23? Nah, kemarin kita juga sudah pernah sih membahas soal semacam ini. Kalau yang di soal sebelumnya kemarin, polanya itu memutar kayak gini, misalkan 4 tambah 3 tambah 5 tambah 7 gitu, atau mungkin 4 dikali 3 ditambah 5 kali 7 tambah 4 dan seterusnya. Nah, kita bisa saja tuh otak-atik, misalkan nih 5 sama 7-nya dikali, kemudian nanti 3 sama 4-nya dikurangkan dan lain sebagainya. Pokoknya bebas, mau kayak gimana pun caranya, yang penting hasil akhirnya itu adalah 23. Jadi mau ditambah, dikurang, dibagi, dan seterusnya itu bebas. Dari soal nomor 1 ini, ternyata polanya untuk bisa mendapatkan nilai sebesar 23 itu caranya adalah 5 sama 7-nya itu dikalikan terlebih dahulu, kemudian dikurangkan dengan 3 dan 4 ini dikalikan. 5 kali 7 dikurangi dengan 3 kali 4. 5 kali 7 adalah 35, kurangi 12 adalah 23. Maka untuk soal yang ini, sampingnya ini, yang hasilnya ini masih kosong, yang harus kita cari tanda tanya ini nilainya berapa, maka polanya pun juga sama dengan gambar yang ada di sampingnya. 7 sama 8 ini kita kalikan dulu, kemudian 6 dan 5-nya ini juga kita kalikan, kemudian hasil dari keduanya kita kurangkan. 7 kali 8 adalah 56, dikurangi dengan 6 kali 5 adalah 30, 56 kurangi 30 adalah 26. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Oke, gampang ya. Jadi memang yang memakan waktu cukup lama itu adalah menentukan polanya dulu, tetapi kalau kita sudah tahu polanya itu akan menjadi sangat mudah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nilai tanda tanya. Tanda tanya itu adalah yang bagian ini nih, yang masih kosong ini kira-kira isinya berapa? Nah, di sini kan ada angka 8, kemudian di sini ada angka 9, tapi panahnya ke bawah dan hasilnya adalah 72. 81 ke 72 itu kan nilainya cuma beda tipis ya. Kalau angkanya itu cuma selisihnya atau bedanya itu cuma tipis, maka kemungkinan dia dikurangkan. Tapi kalau bedanya itu terlalu jauh atau mengalami penurunan yang terlalu jauh, ada kemungkinan dia dibagi. Kalau hasilnya terlampau tinggi atau selisihnya itu terlalu tinggi, maka ada kemungkinan angka tersebut dikalikan. Tapi kalau selisihnya cuma dikit, mungkin cuma dikurang ataupun ditambah. Nah, ini 81, kemudian ada angka 9, lah hasilnya kok ada 72, oh kemungkinan dia dikurangkan. 81 dikurangi 9 itu adalah hasilnya 72. Maka untuk tanda tanya ini pun caranya sama, 49 dikurangi 7 adalah 42. Oke, jadi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Lanjut ke soal nomor 3, nilai tanda tanya pada gambar itu adalah, ini seharusnya pada ya, bukan ada gambar. Nah, di sini ada gambaran lingkaran dibagi menjadi 8 sama rata, sehingga nggak ada yang lebih kecil, nggak ada yang lebih besar. Maka otomatis selisihnya pun juga teratur, atau polanya pun juga pasti teratur. Oke, tanda tanya kan letaknya di sini ya. Misalkan ini angka yang paling kecil itu kan adalah 5, kemudian di atasnya ada 7, 10, 14, 19 nih. Kan angkanya selisihnya tuh nggak terlalu tinggi. Tadi kalau selisihnya nggak terlalu tinggi, kemungkinan polanya ditambah atau dikurangi. Nih, 5 ke 7 dari kecil menjadi besar, maka dia ditambah. 5 ke 7 itu ditambah 2, kemudian 7 ke 10 itu tambah 3, 10 ke 14 itu tambah 4, 14 ke 19 itu ditambah 5. Maka 19 ke tanda tanya atau ke nilai X ini kemungkinan adalah ditambahkan 5. Karena kan polanya teratur ya, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan yang terakhir adalah ditambah 6. Maka 19 tambah 6 adalah 25. Jadi jawaban yang tepat adalah 25 atau opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nilai S pada gambar adalah, S itu adalah yang di atas itu. Nah, kira-kira polanya gimana? Nih, coba kakak kasih waktu beberapa saat supaya adik-adik bisa memikirkan kira-kira nih supaya bisa didapatkan hasil sebesar hasil sebesar S ini gimana. Kemudian untuk menentukan nilai S-nya itu tentu kita harus mencari dulu pola dari gambar yang pertama. Nah, di sini ada angka 22,
ada angka 8, ada angka 6, ada angka 24. Nah, kira-kira nilai S ini kan kedudukannya sama dengan nilai 24 ini. Jadi dari gambar yang pertama ini kira-kira polanya gimana supaya didapatkan hasil sebesar 24. Nah, kita bisa mulai ngecek dari yang bawah. 22 sama 8 itu kan kalau kita jumlahkan hasilnya itu kan 30. Kemudian di atasnya ada 6, terus di atasnya lagi ada 24. Ada 30, ada 6, ada 24. Nah, kemungkinan 30 sama 6-nya ini dikurangkan sehingga diperoleh hasil 24. 30 kurangi 6, hasilnya adalah 24. Kemudian yang digambar di sampingnya, tentu polanya juga sama. 23 sama 17 dijumlahkan adalah 40. Kemudian 40-nya dikurangkan sama 11. Berapa hasilnya? Iya, 29. Jadi hasil untuk yang nomor 4 ini sebesar 29 atau opsi yang B. Sekarang kita ke soal nomor 5. Nilai N pada gambar adalah N itu yang ada di dalam gambar segitiganya. Nah, pada yang gambar pertama, itu kan didapatkan hasil sebesar 10 ini ya di dalam. Kemudian kalau yang gambar kedua ini, nilai yang ada di dalam segitiganya itu kira-kira berapa? Atau N itu sama dengan berapa? Maka tugas kita adalah menentukan polanya dulu. Nih, dari gambar yang A dulu nih. Ada angka 17, ada angka 13, ada angka 3. Kemudian kalau hasil di dalamnya itu 10. Nah, kalau hasilnya itu menjadi lebih kecil dari angka-angka yang sebelumnya dioperasikan, maka besar kemungkinannya kemungkinannya cuma ada 2, yaitu dibagi atau dikurangkan. Maka kita cek dulu kalau misalkan 17 kurangi 13, nggak mungkin ya. Atau mungkin kita jumlahkan dulu nih, 17 sama 13-nya nih. Kita jumlahkan dulu, baru kemudian kita bagi dengan 3-nya. 17 ditambah 13 itu kan hasilnya 30, dibagi dengan 3 adalah 10. Maka polanya berlaku juga untuk gambar yang B. 34 ditambah sama 66 itu kan 100, kemudian dibagi sama 25, hasilnya adalah 4. Jadi opsi yang tepat adalah yang B. Demikian tadi pembahasan soal SNBT penalaran umum khususnya mengenai kemampuan kognitif. Semoga trik yang kakak berikan ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Semoga saja nanti di antara soal yang kakak berikan ini ada yang keluar ya, atau mungkin mirip-mirip sehingga kalian udah nggak bingung lagi polanya kira-kira kayak gimana. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya.